Nah, kenapa ada di bilang tanah ristam ya? Kenapa yang lain tidak? Mau tahu? Keterangannya, tanah aset desa sudah ada oknum saya dengar sudah 3 pajak. Sementara saya pemiliknya tidak dibenarkan. Sakir sudah 3 kali sakir sama Sudi kantornya sertifikat pajak. Ini fotokopinya Pak. Kalau mau tahu keterangan termasuk penyerobot sana, bisa saya katakan penyerobot. Coba diperiksa Pak. Jadi desa Curunggulu di ujung lorong 10 telah berhasil menambahkan warga 217 kakak ditambah lokasi kuburan. Ada yang klaim ditanami kelapa sawit. Kenapa tanah-tanah ristam di bawah sini tidak ada yang permasalahkan? Kalau tanah ristam tidak ada yang klaim tanah ristam pada waktu itu sebelum terbentuk Lu Timur, baru ini orangnya. Kalau mau tahu, nanti setelah Lu Timur terbentuk, mereka berbondong-bondong masuk, siapa yang panggil? Kami didatangkan warga terberhasil di sini, bukan datang sendiri mencari hidup. Kenapa mau diklaim-klaim itu sepunya lokasi? Saya tidak dipanggil di sini. Hanya saya dengar mau bicara masalah itu penempatan sana. Termasuk yang menumpang di dalam, menyerobot di dalam. Masa ada tanah di kota tidak ada pemiliknya? Masuk akal kayak itu? Dulu Pak, orang Manili, orang Bukeru, lebih 30 orang Pak dari Bukeru tidak mau karena mau dibikin apa itu tanah sebelum terbentuk Lu Timur. Coba tahu saya 2 bulan 8 sampai tanggalnya saya hafal. Kita ini merasakan penderitaan Pak pada waktu itu. Coba kasih Bapak polisi itu surat-surat itu. Kalau bukan itu, kalau palsu itu Pak Nawawi berarti palsu juga. Pemerintahnya dihatta di sini dulu. Karena terbitnya pajak itu karena sama dengan dihatta. Maupun saya, orang yang di dalam siapa keluar. Saya punya tanah, saya bukan. Bukan pengelolaan. Tapi. Saya mikir. Saya lagi ya. Tapi perlu diperjelas. PBB bukan bukti kepemilikan hak. Saya harus buktikan Pak. Tapi Om, saya belum bicara ya. Ada keterangan di sudut tanah ini ya. Bukan yang lain ya. Tapi saya harus katakan sekalipun itu pahit. Keterangan di sini bukan merupakan bukti kepemilikan hak, tetapi dasar. Tapi dasar untuk menerbitkan hak. Dasar untuk menerbitkan hak. Saya sampaikan saya sama Om nih. Ini juga dasar untuk terbitkan hak. Tapi PBB bukan bukti hak, bukan bukti milik tanah orang, bukan. Nah, sederhana Pak, apa saja. Haknya orang saya pertanyakan, bukan saya mau bagikan, bukan. Sekarang Om sederhana sekali. Kalau Om punya bukti bahwa di sana, sampaikan kepada pemerintah desa bahwa saya punya bukti di sana. Bukti tertulis. Sederhana saja. Saya tidak ada tendensius di sini Pak. Saya tidak ada hubungan darah sama kita, tapi saya punya tanggung jawab jabatan sama kita. Tanggung jawab jabatan saya apa di sini? Pelaku administrasi di desa. Jadi kalau ada Om bukti kalau kita miliki ke tanah, bukakan bawa ke sini. Masalahnya Bapak yang kita bawa ke sini itu adalah sama yang dialami oleh masyarakat di sini Pak. Bapak merasa ditipu. Warga di sini juga tinggal atas dasar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tidak ada mereka datang langsung ke sana Pak tanpa dasarnya. Jadi Jangki pernah mau berbentuk dengan masyarakat sama-sama ini Pak. Sama-sama ini. Kalau kita merasa bahwa itu adalah harta, maka tempuh di jalur hukum. Ada cara-caranya. Ada cara-caranya Pak. Ada cara-caranya untuk ditempuh. Jangki berbenturan dengan masyarakat di sini Pak. Sama-sama ki masyarakat ini, sama-sama ki. Jadi kalau mungkin kita anggap bahwa itu adalah lahan, tak tempuh dulu jalur hukum sampai ada putusan ingkrah dari pengadilan. Nah itu baru bisa. Nah, sementara masyarakat yang di sini Pak, berdasarkan ceritanya mereka sudah tinggal selama 19 tahun di sana. 19 tahun.
dan baru dapatkan surat keterangan pinjam pakai dari Snaker itu pada tahun 2016. Nah, selama ini ternyata mereka tinggal diam dan bercucu. Ini banyak semua anaknya ini semua. Belakangan mereka terusik, ada yang mengklaim bahwa itu adalah tanahnya. Mereka berpikir, kalau saya ketinggalan, kalau saya ini sudah kehilangan rumah, di mana ini anakku tinggal ini? Di mana semua istriku? Ditahu itu lokasinya Pak, di lorong 2. Ini baku dekat sekali dengan perumahan, tembus dengan perumahan. Maka wajarlah masyarakat yang tinggal di atas tanah restan ini khawatir akan kehilangan tanahnya, karena pasti akan dilirik sama developer. Nah, itu hal yang paling sangat mudah untuk kita analisa. Kenapa sekarang sudah ada sertifikatnya? 4 tadi yang disebut, ternyata baru ada dugaan oknum BPN juga yang main situ. Oknum ya mantan pegawai BPN. Kami meminta ini Pak, tolong dicatat baik-baik oleh pihak BPN. Periksa baik-baik itu sertifikat hak milik yang dimiliki 4 orang ini, apakah itu betul asli dikeluarkan oleh BPN ataukah palsu dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 2 kali 24 jam warga menunggu itu. Betul. Tolong dipastikan di mana lokasinya. Kalau memang itu asli, apakah memang di atas tanah restan, supaya kita bisa tahu untuk melakukan penindaklanjutan lebih lanjut. Kenapa bisa muncul sertifikat kalau memang itu asli ya Pak? Dan kita berharap ada surat pernyataan resmi nanti yang dikeluarkan oleh pihak BPN dalam 2 kali 24 jam bahwa sertifikat itu adalah sertifikat palsu, sehingga tanah yang diduduki oleh masyarakat adalah bisa dinyatakan bahwa tanah negara, tanah restan. Betul. Selanjutnya kita meminta kepada pihak Snaker, di dalam undang-undang itu Bu, memang disebutkan tidak bisa disertifikatkan, tapi dalam undang-undang yang lain bisa disebutkan. Itu bisa disertifikatkan dan diberikan oleh Disnaker Trans ketika masa usianya ditinggal selama 15 tahun. Mereka sudah tinggal 19 tahun. Dan dalam undang-undang itu, dalam aturan itu, tentu ada persetujuan dari bupati. Nah, ini tentu harusnya Disnaker Trans juga melihat ini. Apakah mereka berhak dan layak diberikan sertifikat? Dan ini kedua, kalau hanya masyarakat mau kumpul-kumpul sampai kapan? Kalau tim yang bekerja, mohon maaf lah bahasa kami di polisi, menjemput bola ke sana, maka solusi ini bisa cepat selesai. Karena kasihan juga masyarakat kita data berapa yang ada di sana, berapa yang masuk lahan ini, berapa yang ada sertifikat, dan apa betul sertifikat itu ada. Itu adalah kerjanya tim. Tim ini nanti terserah desa siapa yang mau dibentuk untuk tim itu. Tim inilah yang akan bekerja nanti, mungkin melaporkan kepada semua yang hadir begini diundang bahwa seperti ini, kemudian mungkin ke pemerintah untuk tingkat lebih lanjut. Jadi, lokasi transmigrasi itu berada di Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi kalau memang dari pihak transmigrasi tidak ada lagi menyimpan data itu, mungkin bisa berkoordinasi ke Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Iya, saya kira begitu barangkali Pak. Kemudian saya tambahkan selanjutnya bahwa terkait dengan permintaan saudara siapa tadi bahwa kami harus menyampaikan letak sertifikat itu hanya dikasih waktu 24 jam. Tapi Bapak Ibu sekalian bahwa di BPN itu ada aturan yang mengatur, ada tata caranya, ada prosedurnya, sehingga untuk waktu itu barangkali tidak cukup untuk dilakukan seperti apa yang Bapak inginkan. Kemudian juga karena ini terkait datanya orang, data sertifikatnya orang itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi kami tidak bisa serta-merta memeriksa seperti apa yang diinginkan oleh Bapak. Ada prosedurnya kalau kita melalui itu. Dari informasi tambahan berdasarkan aturan pihak kepolisian saja kalau mau meminta data di kami harus persetujuan ke Kanwil. Jadi kalau seperti yang Bapak inginkan itu mungkin hari ini belum bisa kami penuhi. Gimana logikanya? Kejadian ini Sisa mau dibuka saja Pak. Apakah memang apa yang gunanya BPN di Ultimus? Tidak, tapi Pak begini, saya sudah jelaskan tadi bahwa berdasarkan aturan kalau datanya orang kita membukakan kepada orang lain itu harus ada persetujuannya dulu. Karena kami dari Dinas Transmigrasi dengan Desa Punta Indah tulis Pak yang disampaikan Kepala BPD bahwa kita bentuk tim karena dari pembentukan tim itu kita bisa saling komunikasi. Jadi kita bikin WA grup saja Pak sebaiknya. Terus masalah peta itu Pak,
kami kemarin sebenarnya sudah berusaha ke pertanahan, ya begitulah. Ya, tapi tetap kami akan usahakan untuk bisa cari yang dokumen itu yang di depan Pak DPD. Insya Allah.